Ao Jiao menarik pandangannya, tidak memperlihatkan banyak keterkejutan di wajahnya yang menggemaskan. Sekarang apakah kamu merasa lebih yakin? Gua naga sejati bukanlah sesuatu yang bisa dijelajahi oleh sekelompok anak muda sesuka hati. Mereka membutuhkan setidaknya 1 minggu lagi untuk memasuki zona inti. Xiao Chen menyingkirkan peta itu dan melepaskan potongan kain biru di sekitar dahinya. Tanda di keningnya memerah. Kemudian, tahta merah muncul dengan kilatan cahaya merah lainnya. Begitu dia melepaskan potongan kain itu, dia tidak bisa lagi menutupi ki rajanya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyembunyikan ketajamannya, tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Xiao Chen melompat ringan ke singgasana merah yang berlindung di awan merah. Awan merah bergejolak, menyebarkan kekuatannya kemana-mana seolah-olah seorang raja turun ke dunia. Sosok Ao Jiao yang mungil dan indah melayang di udara seperti daun yang jatuh tertiup angin. Kemudian, dia segera duduk di sandaran tangan tahta merah itu. Saat cahaya merah menyala, tahta merah itu membawa Xiao Chen dan Ao Jiao, yang duduk di atasnya, ke tanah terlarang terdekat, yang memiliki harta yang dia butuhkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa ratus kilometer di sebelah utara Istana Naga Azure, sebuah kerangka besar tergeletak setengah terkubur di dalam tanah. Bagian kerangka yang terbuka saja sudah setinggi 100 meter. Jika bagian yang terkubur dimasukkan, itu hanya akan menjadi lebih tinggi. Tidak diketahui seberapa besar keseluruhan kerangka itu jika semuanya digali atau pemandangan seperti apa yang akan muncul. Tidak ada rumput yang tumbuh dalam jarak 1 kilometer dari kerangka, hanya pasir yang mengelilinginya. Debu menutupi tulang, menyembunyikan warna aslinya. Namun, pemandangan berbeda muncul 1 kilometer jauhnya. Tumbuhan dan pepohonan tumbuh merajalela, menyebarkan banyak cabang dan membentuk hutan yang luas dan lebat. Pohon-pohon tinggi memenuhi hutan, semuanya memiliki cabang-cabang besar yang menghijau dengan dedaunan yang menghalangi sinar matahari yang sudah redup mencapai tanah. Di hutan gelap yang menyembunyikan banyak binatang iblis yang mengerikan, kera iblis bersenjata kembar yang bermutasi berjemur dengan tenang di bawah pohon. Berbeda dengan kera iblis biasa yang memiliki bulu panjang di sekujur tubuhnya, kera iblis bersenjata kembar ini memiliki tulang yang menutupi setiap sentimeter kulitnya. Tekstur kulitnya mirip logam. Itu tampak seperti makhluk aneh yang seluruhnya terbuat dari logam. Penampilannya lebih mirip mesin, bukan sesuatu yang hidup. Mata dingin kera iblis bersenjata kembar tidak mengandung emosi apapun. Ia hanya mengawasi wilayahnya, tidak mengizinkan binatang iblis atau penggarap lainnya untuk masuk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen berdiri di atas pohon rimbun jauh di kejauhan. Dia dengan lembut menyingkirkan dahan pohon di depannya sambil menyipitkan mata. Ramuan roh merah menjadi fokus perhatian Xiao Chen. Garis emas muncul di antara warna merah segar. Tanaman ini adalah tujuan perjalanan ini, rumput darah raja. Namun, rumput darah raja ini hanya berjarak 5 meter dari kera iblis bersenjata kembar yang bermutasi itu. Jika Xiao Chen mengambilnya, dia pasti akan membuat marah binatang iblis itu. Kera iblis bersenjata kembar awalnya adalah binatang iblis peringkat 8 tingkat tinggi, yang setara dengan para kultivator seperti Hu Hai. Setelah bermutasi, menjadi lebih mengerikan. Bahkan 2 orang dari Hu Hai mungkin tidak bisa menandingi kera iblis bersenjata kembar. Hanya pertahanan tubuh logamnya yang membuat pusing. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Xiao Chen tidak akan takut pada kera iblis bersenjata kembar yang bermutasi ini. Namun, jika dia tidak bisa menyelesaikan pertarungan dengan cepat dan mengagetkan binatang iblis lainnya di hutan, akan ada masalah besar. Lebih jauh lagi, jika dia akhirnya membangkitkan sisa-sisa kaisar iblis di zona gurun di tengah hutan, itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Xiao Chen mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan untuk sementara waktu. Kemudian, dia membalik tangannya, dan sebuah patung emas kecil yang indah muncul di telapak tangan kanannya. Penggunaan ini mungkin akan merusak patung Golden Savage Ox. Xiao Chen menghela nafas. Sapi buas emas memiliki garis keturunan binatang buas. Jika ia benar-benar ada di sini, kekuatannya akan sama kuatnya dengan kera iblis bersenjata kembar yang bermutasi. Pada akhirnya, mantra penganugerahan kehidupan hanya bisa meniru sebanyak itu. Akan sangat bagus jika itu bisa memberinya waktu. Xiao Chen melepaskan sense spiritualnya. Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungannya, dia dengan lembut membuang patung emas itu. Mantra penganugerahan kehidupan. Dia membentuk segel tangan, dan patung emas itu dengan cepat bertambah besar. Kemudian, tiba-tiba ia terbentuk, dan seekor sapi buas emas raksasa mendarat di tanah. Sebelum sapi buas emas mendarat, terjadi keributan. Kera iblis bersenjata kembar telah terdorong dari tanah dan berubah menjadi sosok hitam yang melayang di udara. Kemudian kera iblis bersenjata kembar menggunakan telapak tangannya untuk menghancurkan kerbau buas emas. Serangan ini membuat sapi buas emas terbang kembali, tubuhnya yang seukuran gundukan menabrak pepohonan tanpa henti dan menyebabkan keributan yang luar biasa. Lautan kesadaran Xiao Chen melonjak.
Dia merasa agak pusing. Kecepatan reaksi kera iblis bersenjata kembar membuatnya terperangah. Dia menenangkan dirinya dan mengendalikan Golden Savage Ox agar berlari. Dia tidak peduli tentang hal lain, dia hanya perlu memancing kera iblis bersenjata kembar ini. Bang, 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 suara benturan keras bergema di hutan yang sunyi. Tubuh besar sapi buas emas mengguncang tanah saat ia berlari, mengagetkan beberapa binatang iblis. Ketika binatang iblis ini melihat kera iblis bersenjata kembar sedang mengejar mangsanya, mereka semua dengan cepat menyingkir, melarikan diri ke segala arah. Tidak ada lagi yang tertinggal dalam jarak 1 kilometer dari Monarch Bloodgrass. Itu sudah cukup. Xiao Chen mendorong dahan pohon dan terbang dengan gesit seperti burung. Dia melintasi hutan lebat, maju tanpa henti. Setelah beberapa saat, dia mendarat di samping Monarch Bloodgrass. Dia mengungkapkan kegembiraan di wajahnya saat dia dengan hati-hati menggali rumput darah raja dan meletakkannya di cincin semesta miliknya. Rumput darah raja, yang bahkan bisa menarik perhatian 7 raksasa, mendarat di tangannya begitu saja. Tunggu sebentar, jangan pergi dulu. Saat Xiao Chen hendak pergi, suara Ao Jiao datang dari cincin roh abadi. Dia tidak mengerti, jadi dia bertanya, ada apa? Kita harus pergi. Patung Golden Savage Ox tidak akan bertahan lebih lama lagi. Ao Jiao terbang keluar dari cincin roh abadi dan menunjuk ke pohon setinggi 10 meter di depannya, berkata, itu adalah pohon muda dari pohon kasia bulan. Setelah matang, bunga lunar kasia akan bernilai kota. Gali dan pindahkan ke dalam cincin roh abadi. Ini akan berguna di masa depan. Xiao Chen mengerutkan kening dan berargumen, tetapi sapi liar emas hanya dapat bertahan paling lama 5 menit lagi. Jika kera iblis bersenjata kembar bergegas kembali, kita akan mendapat masalah. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Bahkan Kaisar Bela Diri pun akan tertarik untuk mendapatkan pohon ini setelah pohon itu dewasa. Saat itu, jika kamu ingin mendapatkannya, itu sama sulitnya dengan naik ke surga, kata Ao Jiao dengan gelisah. Xiao Chen melihat sekeliling sambil berpikir cepat. Kemudian, dia membuat keputusan. Kita harus cepat. Keduanya pergi ke pohon muda pohon kasia bulan, lalu mulai menggalinya. Karena mereka ingin memindahkan pohon tersebut, mereka tidak dapat merusak akarnya. Jadi keduanya menggali dengan sangat hati-hati karena takut melukai akarnya. Kehati-hatian ini membuat sulit untuk bekerja cepat. Weng, lautan kesadaran Xiao Chen bergetar, dan darah keluar dari mulutnya. Dia berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, sapi liar emas telah hilang. Ao Jiao meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Saat jari-jarinya bergerak dengan gesit, dia menembakkan intisari dan memotong tumpukan tanah. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat berkata, tidak apa-apa. Kami hanya harus lebih cepat. Bang, 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 langkah kaki kera iblis bersenjata kembar semakin keras sedikit demi sedikit. Segera, Xiao Chen bisa dengan jelas merasakan demonik ki dinginnya yang unik. Setelah Ao Jiao menggali akar terakhirnya, dia mengambil pohon muda pohon kasia bulan dengan gembira dan terbang ke cincin roh abadi. Dia berkata, sudah selesai. Selamat, Anda memiliki pohon roh masa depan. Namun, Xiao Chen sulit tersenyum. Kera iblis bersenjata kembar telah kembali. Dia tidak akan bisa menghindari perkelahian. Huci, suara hentakan udara yang lembut namun tajam terdengar dari belakangnya. Dia mengepalkan kedua tangannya dengan erat dan dengan cepat mengedarkan kekuatan 1000 ton ke dalam kepalanya. Saat Xiao Chen berbalik, dia mengirimkan pukulan. Suara keras terdengar, pukulan ini berhasil mencegat serangan telapak tangan kera iblis bersenjata kembar. Kekuatan yang melonjak mengalir deras, bergerak seperti bilah tajam ke sekeliling. Akibatnya, beberapa pohon yang menjulang tinggi tumbang. Xiao Chen tidak bergeming sama sekali, tapi kera iblis bersenjata kembar terbang kembali sejauh 100 meter, berteriak kesakitan. Kemudian, ia dengan gesit melayang di udara dan berubah menjadi bayangan hitam yang menyerangnya lagi. Dia tersenyum dingin dan mengedarkan tinju cakar naga. Kepala naga berwarna biru meraung dan meledak dengan kekuatan yang ganas, memukul mundur kera iblis bersenjata kembar untuk kedua kalinya. Siu, kali ini, Xiao Chen mengambil inisiatif untuk menyerang tanpa memberikan waktu kepada kera iblis bersenjata kembar untuk pulih. Gambar Azure Dragon muncul di bawah kakinya dan membawanya seperti angin kencang menuju kera iblis bersenjata kembar. Kemudian, dia mengirimkan cakar naga pengamuk lainnya ke kera iblis bersenjata kembar, meninggalkan 5 bekas cakar di dadanya dengan cakar naga berwarna biru. Xiao Chen sedikit mengernyit. Tanpa diduga, Berserk Dragon Claw bahkan tidak melukai kera iblis bersenjata kembar. Pembelaannya tidak masuk akal. Kera iblis bersenjata kembar meraung dan menyerang lagi. Xiao Chen membentuk kepala naga dengan tangan kirinya dan cakar naga dengan tangan kanannya, menciptakan gambar naga yang lengkap. Lalu, dia mendorong kedua tangannya ke depan. Istirahat naga mengamuk. Gambar naga yang terbentuk dari vital ki murni dengan cepat berbenturan dengan kera iblis bersenjata kembar, menjatuhkannya kembali sekali lagi. Bahkan tidak mau mengamati hasilnya, Xiao Chen segera berbalik dan melarikan diri.
Kera iblis bersenjata kembar memiliki pertahanan yang sangat kuat, menunda pertarungan tidak akan memiliki akhir yang baik. Ledakan, ledakan, ledakan. Xiao Chen langsung terbang, menabrak pepohonan yang menghalangi jalannya dan mengubahnya menjadi serbuk gergaji. Keributan seperti itu mengagetkan semua binatang iblis di hutan. Tak lama kemudian, pasukan besar binatang iblis mengejar Xiao Chen. Jika mereka menyusul, mereka akan mencabik-cabiknya. Xiao Chen mengeksekusi teknik gerakannya hingga batasnya, menghindari semua serangan dan mencapai pinggiran hutan dengan susah payah. Cahaya merah menyala di dahinya, dan takhta merah muncul. Dia dengan cepat melompat ke atasnya dan berubah menjadi seberkas cahaya merah yang bergerak ke kejauhan. Saya akhirnya melarikan diri. Xiao Chen melepaskan napasnya yang tertahan. Kemudian, dia mau tidak mau berkata kepada Ao Jiao, yang sedang menanam pohon muda pohon kasia bulan, kamu bilang pohon kasia bulan ini adalah pohon muda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi dewasa? Ao Jiao menjawab, tidak lama. Dalam keadaan normal, ini hanya membutuhkan waktu 2 atau 300 tahun. Namun, untuk mencapai usia berbunga mungkin membutuhkan waktu 500 tahun. 500 tahun. Setelah berjuang keras untuk mendapatkannya, dia baru bisa mendapatkan keuntungan darinya 500 tahun kemudian. Xiao Chen hampir muntah darah memikirkan hal itu. Untungnya, dia bisa menghibur dirinya dengan anggapan bahwa itu akan berguna di masa depan. Pada awalnya, dia bisa saja mendapatkan rumput darah raja dan pergi dengan cepat. Sekarang, dia telah mengerahkan begitu banyak usaha, namun dia baru bisa memanfaatkan hal yang dia dapatkan setelah 500 tahun. Xiao Chen merasa agak tidak puas ketika dia bertanya, kalau begitu, apa nilai yang dimiliki pohon roh ini? Bagaimana cara menggunakannya? Di dalam cincin roh abadi, hati Ao Jiao dipenuhi dengan kegembiraan. Saat dia merawat anakan pohon lunar kasia, dia tersenyum dan menjawab, pohon lunar kasia akan menghasilkan bunga lunar kasia. Hanya dengan satu bunga, Anda akan dapat segera pulih dari segala jenis cedera internal. Adapun buah lunar kasia yang terbentuk setelah 1000 tahun memiliki efek yang lebih besar. Ini dapat meningkatkan kemampuan pemulihan seorang kultivator secara permanen. Jangan lupa bahwa sebagian besar kultivator tidak melemahkan tubuh fisik mereka. Peningkatan kemampuan pemulihan secara permanen memiliki daya tarik yang kuat bagi para kultivator yang tidak melemahkan tubuh fisik. Bahkan jika Xiao Chen tidak menggunakan pohon kasia bulan, dia dapat menjual bunga dan buahnya untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Di masa depan, dia tidak akan kekurangan batu roh. Namun, dibutuhkan waktu 500 tahun untuk berbunga dan 500 tahun lagi untuk menghasilkan buah. Xiao Chen hanya bisa perlahan menunggu harta mutlak ini terbentuk, bertahan selama 1000 tahun. Ketika Ao Jiao melihat penampilan Xiao Chen, dia menutup mulut kecilnya dengan tangan dan terkikik. Hehe, jangan merasa sedih. Karena aku menyuruhmu melakukannya, bagaimana aku bisa membuatmu menunggu selama 1000 tahun? Harapan berkobar di hati Xiao Chen. Dia bertanya, mungkinkah ada cara untuk mempercepat pertumbuhan pohon kasia bulan? Tentu saja ada. Jangan lupa bahwa cincin roh abadi Anda adalah cincin roh abadi kelas atas. Itu diturunkan dari zaman keabadian dalam bentuk lengkapnya. Dibandingkan dengan tiruan terakhir dan yang diperbaiki, ini jauh lebih kuat. Ao Jiao melanjutkan dengan tidak tergesa-gesa, selama kamu mendapatkan vena roh dengan peringkat yang lebih tinggi, pohon roh apapun, termasuk lunar kasia, akan tumbuh lebih cepat. Spirit Vein tidak mudah didapat. Namun, setidaknya dia punya strategi sekarang. Bagaimanapun, dia tidak perlu menunggu selama 1000 tahun. Xiao Chen mau tidak mau merenungkan masalah ini. Kemudian, saat dia mengeluarkan Monarch Bloodgrass, wajahnya yang murung akhirnya menunjukkan senyuman. Bagaimanapun juga, dia telah berhasil mendapatkan rumput darah raja yang berharga. Dia membilas rumput darah raja dan segera memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah perlahan. Kemudian, dia menyempurnakan garis keturunan penguasa kuno di dalamnya sedikit demi sedikit. Darah Xiao Chen melonjak seperti lava. Dia bisa dengan jelas merasakan kidan darahnya terus bertambah kuat, auranya menjadi lebih halus dan kuat. Garis keturunan penguasa kuno yang luas dan dihormati perlahan-lahan mengubah kondisi pikiran dan auranya. Setelah itu, dia berhasil mendapatkan 9 rumput darah raja lagi dari tanah terlarang lainnya dengan bantuan peta medan perang Savage, melewati pengalaman menakutkan tanpa kecelakaan. Setelah mengonsumsi 10 rumput darah raja di medan perang Savage, Xiao Chen merasakan tubuh fisiknya mengalami pembaruan internal. Pembaruan tersebut tidak mengacu pada peningkatan tulang, kulit, atau organ dalam, atau peningkatan kekuatan fisiknya. Sebaliknya, itu lebih merupakan perasaan vitalitas. Di masa lalu, tubuh Xiao Chen hanya mendekati tubuh Sage peringkat 1. Sekarang, dia telah sepenuhnya mencapai standar badan Sage peringkat 1. Selain itu, dia jauh melampaui standar dalam beberapa hal. Cara Xiao Chen memandang masalah tertentu secara tidak sadar berubah sebagai akibat dari perasaan menakjubkan yang datang seiring dengan kemajuan tubuh fisiknya. Adapun rumput darah raja yang tersisa, mendapatkannya akan agak sulit.
Mereka mungkin terlalu jauh atau membutuhkan terlalu banyak usaha untuk mencapainya. Terlebih lagi, melakukan hal itu akan lebih berbahaya. Oleh karena itu, Xiao Chen menyerah pada pemikiran ini. Selain itu, dia sudah sangat puas dengan 10 rumput darah raja. Di masa lalu, ketika Nuan Muyun mendapatkan rumput darah raja, dia bahkan tidak sanggup menggunakannya. Namun, Xiao Chen mengonsumsinya seperti sedang makan makanan biasa, menelan 10 rumput darah raja secara berurutan. Jika hal ini diketahui, akan sangat menarik melihat ekspresi ketakutan beberapa orang. Selanjutnya kita harus pergi ke Gua Naga Sejati, kan? Mereka mungkin sudah sampai di zona inti, kata Ao Jiao dari dunia di cincin roh abadi. Pada saat ini, Xiao Chen hanyalah puncak raja bela diri kelas medial. Dibandingkan dengan murid sekte yang berada di sini untuk pelatihan pengalaman, dia tidak akan dianggap apa-apa. Setidaknya ada 800, bahkan 1000, orang dengan budidaya lebih tinggi darinya. Namun, setelah mengonsumsi 10 rumput darah raja, tidak peduli seberapa banyak Xiao Chen menarik auranya, dia mengeluarkan perasaan yang akan membangkitkan ketakutan yang tak tertahankan di lubuk hati seseorang. Dia bermaksud menggunakan auranya terlebih dahulu untuk menekan lawannya dan mengambil inisiatif. Xiao Chen berkata dengan tenang, ada sesuatu yang harus saya lakukan. Sudah waktunya untuk mengeluarkan bunga Netherworld di cincin roh abadi. Karena dia akan pergi ke Gua Naga Sejati, jika dia tidak memiliki cukup kartu truf yang dapat mengejutkan orang lain, tidak peduli berapa banyak harta yang ada, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Ao Jiao, yang berada di dalam cincin roh abadi, telah dipersiapkan sejak lama. Dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya, dan api putih di dalam inti bunga Netherworld perlahan keluar dari ring. Cahaya putih di mata kiri Xiao Chen berkedip-kedip saat dia melepaskan Lunar True Flames Origin Flame yang berukuran mutiara. Kemudian, dia memulai proses menyerap api Netherworld. Di antara api yang dikaitkan dengan Yin, api Netherworld memiliki peringkat yang cukup tinggi. Setelah menelannya, Lunar True Flame milik Xiao Chen akan meningkat pesat. Di masa lalu, demi memastikan keseimbangan antara Yin dan Yang, Xiao Chen harus menekan api asal api sejati guntur ungu, karena api sejati bulan terlalu lemah. Akibatnya, Xiao Chen tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari diagram api Taiji Yin Yang. Api asal Lunar True Flame yang berukuran mutiara menelan api Netherworld, terus-menerus mengeluarkan suara mendesis. Origin Flame putih tampak semakin besar sedikit demi sedikit. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mempercepat prosesnya, Xiao Chen mengendalikan Lunar True Flame dengan santai, dia tidak cemas atau gugup. Waktu perlahan berlalu. Ketika Lunar True Flame selesai menelan Netherworld Flame, Origin Flame-nya yang seukuran mutiara telah tumbuh hingga seukuran kepalan tangan bayi. Api putih pucat melayang di udara, mengeluarkan aura mengerikan. Meski suhunya tidak turun, namun membuat orang lain gemetar meski kurang dingin. Kemudian, sambil berpikir, seberkas cahaya ungu dengan cepat keluar dari mata kanan Xiao Chen. Pada saat ini, dia melepaskan api asal guntur ungu sejati tanpa menahan diri. Tiba-tiba, api ungu dan putih mulai saling mengejar dengan cepat. Segera, diagram Taiji muncul. Pada saat ini, Xiao Chen dengan sempurna menggabungkan api Yin dan Yang yang kuat. Energi mentalnya terkuras terus-menerus. Yin Yang, 4 divisi, 8 trigram, dan pemandangan lainnya muncul di sekitar diagram api Taiji Yin Yang. Taiji melahirkan Yin Yang, yang menghasilkan 4 divisi melahirkan 8 trigram, yang menciptakan segalanya. Diagram Taiji yang dibentuk oleh api Yin dan Yang adalah kristalisasi kebijaksanaan orang bijak Tiongkok kuno. Diagram Taiji mewujudkan adegan penciptaan dan bagaimana segala sesuatu muncul dari ketiadaan. Catatan TL, salah satu versi kisah penciptaan dari Tiongkok kuno adalah kisah Pangu. Adegan penciptaan yang dimaksud di sini adalah kisah itu. Daripada menghabiskan banyak halaman untuk menjelaskannya, berikut tautan wiki untuk penjelasannya. Di tengah kegelapan, Xiao Chen sepertinya telah menyaksikan penciptaan, panorama segala sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Segala macam pemandangan dunia fana terungkap. Diagram Taiji berisi segalanya. Setelah diagram api Taiji Yin Yang mencapai keseimbangan sempurna, ia maju ke tingkat yang baru, mengalami perubahan kualitatif yang signifikan. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan mendorong ke depan. Pada saat itu, ruang dan waktu membeku ketika diagram api Taiji Yin Yang bergerak maju. Langit berguncang, bumi bergemuruh, ruang angkasa bergetar. Sepertinya keseluruhan ruang berpindah. Pada saat ini, bahkan jika ada gunung di depannya yang menghalanginya, diagram api Taiji Yin Yang akan mencabutnya sepenuhnya. Ledakan. Tiba-tiba, diagram api Taiji Yin Yang memancarkan cahaya keemasan yang menerangi ruang gelap seterang siang hari. Sesaat kemudian, diagram api meledak. Gelombang energi yang mengerikan menyebar ke segala arah, membentuk riak emas. Udara tampak seperti air yang bergelombang ke arah luar. Cahaya keemasan itu seperti cat. Ruang angkasa bergetar hebat. Hanya setelah sekian lama gelombang energi yang mengerikan itu perlahan memudar.
Cahaya keemasan menghilang. Namun, riak transparan tetap terlihat di udara, berkedip-kedip tanpa henti. Ketika Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, melihat pemandangan ini, dia berseru kaget, langkah ini menjadi semakin kuat. Tidak heran Anda memiliki kepercayaan diri untuk menantang Bai Wuxue dalam waktu setengah tahun. Siu, lampu ungu dan putih berkedip dan kembali ke mata Xiao Chen. Lalu, dia berkata, ayo pergi. Saat ini, saya seharusnya tidak mempunyai masalah untuk melarikan diri dari salah satu dari 7 raksasa. Jika aku bertemu Bai Wuxue kali ini, aku tidak perlu bergantung pada kakak senior pertama lagi. Jika dia ingin mengambil tindakan paksa, saya tidak keberatan memberinya kejutan yang mengejutkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gundukan pemakaman naga, tempat gua naga sejati yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di bawah pegunungan yang luas. Tempat ini telah ada sejak lama, selama berjuta-juta tahun atau bahkan lebih. Mustahil untuk melihat atau menebak kemegahan tempat ini di masa lalu. Sepertinya suara samar naga sejati menyanyikan legenda masa lalu bersama dengan kisah puitis yang bermartabat. Berapa lama tepatnya 10.000 tahun? Berapa hari yang harus berlalu? Tidak peduli betapa mulianya ras ini atau berapa lama legendanya turun, pada akhirnya, ia kini hanyalah tumpukan tanah. Seiring berjalannya waktu, hal itu hanya menjadi mitos untuk direnungkan oleh generasi selanjutnya. Tempat peristirahatan naga sejati kuno harus tenang, khusyuk, dan damai. Sekarang, bangunan itu sudah bobrok, tanda-tanda kehancuran para penggarap terlihat di mana-mana. Cahaya merah menyala di cakrawala. Aura seorang penguasa menyebar, menerbangkan awan di depan dan bertahan lama. Kadang-kadang, beberapa binatang iblis bodoh akan melolong ke arah cahaya merah, ingin memakan pria berjubah putih di atas tahta. Namun, sebelum binatang iblis ini mendekat, cahaya ungu terang akan muncul. Saat listrik menyala, itu berubah menjadi ribuan pedang tajam, mengisinya hingga penuh lubang. Ketika cahaya merah menyala, itu akan segera menghancurkan tubuh yang dimutilasi menjadi gumpalan kabut darah yang menghilang ke udara. Saat awan merah membawa tahta, ekor meteor panjang tertinggal di udara, tidak berhamburan untuk waktu yang lama. Dilihat dari permukaan tanah, tampak seperti pelangi panjang yang membelah udara secepat kilat. Siu, cahaya merah itu berhenti dan berhenti di depan sebuah gunung. Kemudian, Xiao Chen turun dari tahta dan berdiri. Saat ini, dia belum mengikatkan kain biru itu kembali ke dahinya. Aura seorang raja menyebar ke seluruh tubuh Xiao Chen. Dengan garis keturunan penguasa kuno yang dia serap, auranya bermartabat dan luas. Saat Xiao Chen menatap sebuah gua di kejauhan, matanya berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, itu seharusnya gua naga sejati yang dibuka kali ini. Jika bukan karena fenomena khusus, gua naga sejati yang terkubur jauh di dalam tanah tidak akan terlihat seperti itu. Dalam situasi di mana gua naga sejati tidak terekspos, bahkan jika Kaisar Bela Diri datang, dia tidak akan berani membuka tempat itu dengan santai untuk menemukan gua naga sejati. Ao Jiao pernah menyebutkan bahwa pernah ada Kaisar Bela Diri ras dewa yang meremehkan batasan kuno di dunia Kunlun. Kaisar bela diri itu dengan paksa menggunakan sejumlah energi yang tidak wajar untuk mengangkat seluruh tanah dan pegunungan, mencoba menemukan semua gua naga sejati. Kaisar bela diri itu ingin mengambil semua sisa-sisa naga sejati dan harta karun di dalam gua naga sejati. Tindakan Kaisar bela diri itu menghancurkan gunung-gunung, dan langit serta bumi berubah warna. Kemudian, semua gua naga sejati di gundukan pemakaman naga mulai terlihat. Namun, sebelum Kaisar bela diri ras dewa bisa berbuat lebih banyak, dia melarikan diri dengan panik, melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak ada yang tahu hal mengerikan apa yang dilihatnya. Setelah Kaisar bela diri melarikan diri dari medan perang Savage, dia meninggal secara misterius 3 bulan kemudian. Raja Dewa dari ras dewa bahkan tidak mengetahui penyebab kematiannya. Seiring berjalannya waktu, di bawah pengaruh kekuatan misterius, lanskap gundukan pemakaman naga yang hancur kembali ke keadaan semula. Sejak itu, tidak ada Kaisar bela diri yang berani bertindak sembarangan di gundukan pemakaman naga. Ketika Xiao Chen mendengar kisah ini dari Ao Jiao, dia merasa itu luar biasa. Dia benar-benar ingin tahu apa yang dilihat Kaisar bela diri ras dewa. Mengapa dan bagaimana Kaisar bela diri itu mati? Bagaimana bisa Kaisar bela diri meninggal secara misterius? Sepertinya gundukan pemakaman naga tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya yang mengembara. Kemudian, cahaya merah berkedip saat dia mengingat kembali tahta merah ke dahinya. Akhirnya, dia mengeluarkan secarik kain biru dan mengikatkannya di dahinya. Dia menarik semua aura rajanya, dan saat darahnya beredar, aura penguasa kuno menghilang dengan tenang. Suasana di sekelilingnya kembali berubah menjadi biasa, tidak berbeda dengan orang lain. Mengendarai gambar Azure Dragon, Xiao Chen turun dengan cepat dan segera tiba di pintu masuk gua naga sejati. Dia tidak ragu untuk terbang. Sebelumnya, dia telah melihat bagian dalam gua naga sejati di peta Savage Battlefield. Saat dia melintasi gua-gua,
dia tidak berhenti di persimpangan manapun atau bingung dengan tata letaknya yang rumit. Dalam perjalanannya, Xiao Chen bertemu dengan beberapa kultivator yang tidak berani masuk terlalu jauh ke dalam dan hanya bisa mencoba peruntungan di area luar. Dia bergerak seperti angin, melewati orang-orang ini. Saat mereka menoleh dan melihat, dia sudah tidak terlihat lagi. Jalur cepat ini membuat takjub orang banyak. Orang ganas lainnya ada di sini. Sepertinya gua naga sejati ini tidak akan damai. Memang benar ketujuh raksasa itu berkumpul di sini. Bahkan beberapa kultivator lepas yang berperingkat tinggi di peringkat penggarap jahat telah bergabung dalam kegembiraan juga. Bukan itu saja, saya mendengar bahwa ada beberapa pembudidaya lepas dari ras Vien di sini untuk merebut harta milik umat manusia kita. Para murid sekte di wilayah luar sebagian besar adalah Raja Bela Diri kelas unggul tahap awal. Karena takut akan bahaya, mereka hanya berani berjalan melewati pinggiran gua. Orang-orang ini hanya bisa berharap keberuntungan menimpa mereka. Mungkin mereka bisa mendapatkan beberapa harta karun unik di Gua Naga Sejati. Orang-orang ini memiliki tatapan iri terhadap mereka yang berani menerobos ke dalam area dalam Gua Naga Sejati. Semua orang tahu bahwa seseorang hanya bisa mendapatkan harta karun nyata dengan menjelajah ke kedalaman Gua Naga Sejati. Hanya perkelahian kecil yang terjadi di area luar. Bahkan jika seseorang sangat beruntung, mereka tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika dibandingkan. Kakak senior, haruskah kita pergi dan mencoba keberuntungan kita? Siapa tahu, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Seorang murid sekte muda mau tidak mau menyarankan kepada kakak laki-lakinya ketika dia melihat orang lain memasuki area dalam. Kakak laki-laki yang sedikit lebih tua tersenyum dan menjawab, kamu bisa pergi sendiri. Saya belum ingin mati. Tanpa setidaknya menjadi Raja Bela Diri tingkat tinggi tahap akhir, pergi pasti berarti kematian. Siapa tahu, mungkin ada binatang iblis yang bermutasi di area dalam. Atau mungkin bahkan jika Anda memperoleh harta karun, Anda akan kehilangan nyawa saat bertemu dengan kultivator lain dan mereka mencoba merebutnya dari Anda. Ketika murid sekte muda itu mendengar ini, semangat di matanya perlahan mendingin. Memang benar, betapapun bagusnya sebuah harta karun, akan sia-sia jika seseorang tidak hidup untuk menikmatinya. Xiao Chen melakukan perjalanan dengan cepat, tidak membiarkan kakinya tetap di tanah terlalu lama. Akhirnya, dia sampai di lahar panas yang sebelumnya menghentikan 7 raksasa dan yang lainnya. Orang-orang itu sudah lama menghilang. Mereka seharusnya sudah melintasi hamparan lava ini dan menjelajah lebih dalam ke dalam gua. Mungkin mereka bahkan telah sampai pada sisa-sisa naga sejati. Namun, beberapa orang dengan tatapan ganas dan aura amat buruk tetap ada. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka adalah petani lepas. Mereka tetap di sini, sedikit mengernyit saat melihat lahar tak terbatas di depan mereka. Hehe, akhirnya, orang nekat lainnya datang. Teman lama, aku pergi dulu. Saat Xiao Chen berhenti, mata seorang lelaki tua berjubah abu-abu berbinar, seolah dia telah menemukan mangsa yang dia cari, ketika tatapannya menyapu dirinya. Pria tua berjubah abu-abu itu tersenyum sinis dan melayang ke udara, menyerang Xiao Chen. Berat, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Dengan patuh jadilah batu loncatanku. Para lelaki tua yang tersisa semuanya mengungkapkan ekspresi penyesalan. Mereka menyalahkan diri sendiri karena terlalu lambat dan membiarkan orang lain mengambil inisiatif. Dia terlihat seperti Raja Bela Diri tingkat tinggi tahap akhir, sedikit lebih lemah dari si Menbao. Sekilas, Xiao Chen melihat kultivasi orang ini. Dia tidak bisa menahan tawa dingin pada dirinya sendiri. Hanya dengan sedikit kekuatan ini, dia berani menyerangku. Benar-benar ceroboh. Sosok lelaki tua berjubah abu-abu itu melintas dan tiba di hadapan Xiao Chen dalam sekejap mata. Ketika dia menyadari bahwa Xiao Chen hanyalah Raja Bela Diri tingkat medial, dia tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali. Intisari melonjak di telapak tangan lelaki tua berjubah abu-abu itu, dan dia membentuk jari-jarinya menjadi cakar. Angin kencang bertiup saat dia mengulurkan tangannya ke arah kepala Xiao Chen, berniat membunuhnya dengan satu serangan cakar. Jari-jari lelaki tua berjubah abu-abu itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin, mereka terlihat sangat keras. Dia tampaknya cukup mahir dalam teknik cakar. Hanya dengan menggunakan tubuh fisiknya, lelaki tua berjubah abu-abu itu dapat dengan mudah memukul mundur senjata para penggarap lainnya. Mengingat kecepatan serangan ini dan gangguan aura mengerikannya, 5 lubang jari akan segera muncul di kepala Raja Bela Diri tingkat medial biasa, yang akan mati di tempat. Sayangnya, lelaki tua berjubah abu-abu itu bertemu dengan Xiao Chen. Bahkan jika setengah sage ada di sini dan memperlakukan Xiao Chen sebagai Raja Bela Diri tingkat medial biasa, setengah sage akan tetap menderita. Kultivator lepas ini hanyalah Raja Bela Diri tingkat tinggi tingkat akhir. Selain itu, aura mengerikannya tidak berguna melawan Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Saat cakar itu hendak menyentuh kepalanya, darah yang mengalir di arterinya dengan cepat mengaktifkan aura penguasa kuno. Pakaian Xiao Chen berkibar meski tidak ada angin. Aura yang jauh, berat, khusyuk, bermartabat, dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari dirinya seperti gunung.
Orang tua berjubah abu-abu merasakan aura penguasa yang luas di tubuh Xiao Chen dalam jarak yang begitu dekat. Udara memadat, dan rasanya seperti gunung menghantam bahu lelaki tua berjubah abu-abu itu. Gerakannya tidak bisa menahan jeda. Mata Xiao Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Memanfaatkan momen saat lawannya membeku, dia menyerang dengan kecepatan kilat. Tangan kanannya mengepal, dan angin kencang bertiup. Kemudian, pukulannya mengenai kepala lelaki tua berjubah abu-abu itu. Bang! Kekuatan 1000 ton yang mengerikan meledak di udara seperti suara guntur. Darah muncrat ke udara saat kepala lelaki tua itu hancur, meninggalkannya menjadi mayat tanpa kepala. Cakar tajam lelaki tua berjubah abu-abu itu merosot ke bawah tanpa ada kekuatan apapun di dalamnya. Mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memukul Xiao Chen. Ekspresi jijik muncul di mata Xiao Chen. Kemudian dia mengangkat kakinya dan menendang mayat tanpa kepala itu ke dalam lahar merah yang diliputi gelombang panas. Para kultivator lepas yang menyaksikan semuanya saling bertukar pandang. Mulut mereka ternganga, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Dari saat lelaki tua berjubah abu-abu itu berdiri hingga dia meninggal, hanya beberapa napas yang berlalu. Beberapa saat yang lalu, lelaki tua berjubah abu-abu yang berpuas diri itu melonjak dengan aura amat sangat buruk. Selanjutnya, dia sudah mati. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berbalik, mati begitu cepat. Para kultivator lepas lainnya sedikit memucat. Sebelumnya, untuk sesaat mereka merasakan aura yang sama sekali tidak kalah dengan martial sage keluar dari Xiao Chen. Namun, ketika mereka melihat Xiao Chen sekarang, mereka melihat bahwa intisarinya mungkin murni dan luas, tapi dia jelas merupakan puncak raja bela diri kelas medial tahap akhir. Tidak ada yang menunjukkan sebaliknya. Apa yang baru saja terjadi terasa sangat aneh. Sekarang, ketika semua kultivator lepas menatap ke arah pendekar pedang berjubah putih itu, mata mereka penuh dengan ketakutan. Budidaya para petani lepas ini tidak jauh berbeda dengan budidaya lelaki tua berjubah abu-abu itu. Jika Xiao Chen ingin membunuh mereka, mereka akan mati. Mereka akan kesulitan untuk tetap hidup. Xiao Chen melirik sekilas pada para kultivator lepas ini sebelum berjalan ke depan. Para pembudidaya lepas yang berdiri di depan lahar mendidih tampak seperti mereka menghindari dewa kematian karena mereka semua dengan cepat bergegas ke belakang karena takut menyinggung Xiao Chen. Saat mayat tanpa kepala lelaki tua berjubah abu-abu itu perlahan tenggelam ke dalam lahar, ia mengeluarkan suara yang mengerikan. Ular aneh yang terbuat dari banyak batu bulat menyala menuju tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu. Saat mereka berenang dengan penuh semangat, tubuh mereka merayap dan mengeluarkan percikan api yang cemerlang. Percikan apinya melesat ke udara dan menghanguskannya, menghasilkan suara mendesis yang membuat siapapun yang mendengarnya menggigil meski panas. Jika terjatuh, lahar pasti akan membakarnya hingga hanya tersisa tulangnya. Kak bisa. Beberapa ular batu yang menyala berebut tulang lelaki tua berjubah abu-abu itu, mengeluarkan suara berderak. Ular batu menyala yang berhasil mendapatkan beberapa tulang kultivator yang lepas tampak sangat bersemangat. Tubuh mereka merayap dengan liar, memercikkan lahar kemana-mana. Salah satu petani lepas terbangun dari keterkejutan yang diberikan Xiao Chen padanya. Bereaksi cepat, dia terbang, menyeberang ke sisi lain lahar, dan menghilang ke dalam kegelapan. Ular batu yang menyala-nyala, yang masih mengunyah tulang lelaki tua berjubah abu-abu itu, tidak peduli dengan pembudidaya lepas yang terbang di atas mereka. Mereka hanya bersenang-senang dengan tulang lezat yang mereka miliki. Para kultivator lepas lainnya baru sadar pada saat ini. Ketika mereka melihat ke arah yang diambil oleh kultivator lainnya, mereka semua merasa sangat tertekan. Saat ini, ular batu yang menyala-nyala itu sudah menghabiskan tulang lelaki tua berjubah abu-abu itu. Jika para pembudidaya lepas ini menyerang sekarang, ular-ular aneh itu akan segera menyerang mereka. Pada titik ini, akan sulit untuk bertahan hidup. Hanya dari cara ular-ular aneh ini bergerak bebas di dalam lava yang berputar, terlihat jelas bahwa mereka sangat tangguh. Jika mereka menyerang secara berkelompok, akan sulit untuk lolos dari kematian. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia akhirnya mengerti mengapa lelaki tua berjubah abu-abu itu menyerang saat melihatnya. Ternyata lelaki tua itu ingin memanfaatkannya sebagai umpan untuk membuka jalan bagi dirinya sendiri. Xiao Chen sekarang menoleh dan mempertimbangkan kelompok kultivator lepas. Kemudian dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam, memperdebatkan apakah akan menggunakan para kultivator lepas ini untuk membuka jalannya. Penggarap lepas melakukan segala macam kekejaman, bertindak di luar hukum. Mereka membunuh orang untuk mengembangkan aura amat buruk mereka. Selain itu, mereka akan membunuh orang sesuka hati tanpa peduli siapa korbannya. Pikiran mereka sudah lama menyimpang. Orang-orang ini layak mendapat hukuman mati. Saat itu, ketika Sui Lingling dan Murong Lingfeng melihat Gumu dan pria parubaya itu, mereka tidak ragu-ragu untuk membunuh mereka, meskipun mereka tidak perlu melakukannya. Saat Xiao Chen muncul di sini, para kultivator lepas ini segera berpikir untuk menggunakan dia untuk membuka jalan. Pola pikir ini menunjukkan betapa berbahayanya pemikiran mereka.
Ketika para kultivator lepas melihat tatapan Xiao Chen dan Qi-nya yang samar-samar membunuh, mereka semua merasa khawatir dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Itu menyakitkan. Itu sangat menyakitkan. Tepat pada saat ini, di bagian terdalam dari lava tak berujung yang gelap, jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Xiao Chen menoleh untuk melihat dan melihat nyala api samar berbentuk manusia menyala di kegelapan. Itu adalah kultivator lepas yang telah melewati ular-ular aneh tadi. Bang! Lava di bawah menembakkan segumpal api emas, menyerang kultivator lepas itu lagi. Pada titik ini, dia berhenti berteriak, terbakar menjadi abu di udara. Liu tua ini terlalu sial. Dia akhirnya berhasil melewati ular-ular aneh itu, tapi dia akhirnya terbakar oleh api naga. Api naga sejati. Meskipun diencerkan dalam lava, seseorang pasti akan mati jika bersentuhan dengannya. Lava ini sulit sekali dilintasi. Andai saja kita datang lebih awal dan pergi bersama ketujuh raksasa itu. Itu akan jauh lebih aman. Yah, itu hanya menguntungkannya. Mengapa terburu-buru? Sekarang dia bahkan kehilangan nyawanya di sini. Ketika para kultivator lepas di belakang melihat pemandangan ini, mereka semua mendiskusikannya dengan suara pelan, tidak menunjukkan kesedihan apapun di wajah mereka. Sebaliknya, mereka malah bersukacita atas kemalangan Liu tua. Xiao Chen mendengar apa yang dikatakan oleh para penggarap lepas di belakangnya, dan menyerah pada gagasan untuk menggunakan mereka sebagai batu loncatan. Dia hanya menatap lahar yang berputar dalam diam. Ao Jiao, seberapa kuat ular-ular itu? Seberapa besar peluang saya untuk melakukan penagihan? Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, berpikir sejenak sebelum menjawab, ini adalah ular api-api. Tubuh mereka terdiri dari batu api-api, bukan daging. Akan sulit bagi intisari biasa untuk meresap ke dalam tubuh mereka. Xiao Chen memahami sesuatu dari apa yang dikatakan Ao Jiao. Dia melihat lava yang berputar dan berkomunikasi secara mental dengannya, itu berarti jika saya hanya menggunakan Vital Qi, itu akan jauh lebih efektif. Ao Jiao mengangguk dan berkata, ya, memang begitu. Namun, Anda harus berhati-hati. Jika Anda jatuh ke dalam lahar, sekuat apapun Anda tidak akan bisa membalikkan keadaan. Selain itu, Anda harus berhati-hati agar tidak terbakar oleh api naga. Para kultivator lepas di belakangnya saling bertukar pandang, kemudian mereka mengukur Xiao Chen dengan mata mereka, menatapnya dengan niat buruk. Jelas, mereka masih belum menyerah untuk menggunakan Xiao Chen sebagai batu loncatan. Siu, saat para kultivator lepas ini ragu-ragu apakah mereka harus menyerang bersama dan menjatuhkan Xiao Chen, sebuah peluit terdengar. Xiao Chen menyerang ke depan, mengendarai gambar Azure Dragon di atas lava. Para kultivator lepas berseru kaget dengan ekspresi aneh di wajah mereka, orang ini terlalu berani. Ular api-api yang berenang di lava 500 meter di depannya merasakan aura orang yang hidup dan dengan cepat melesat keluar dari lava, memercikkan banyak sekali batuan cair. Beberapa ular api-api meluncurkan diri mereka ke Xiao Chen dalam waktu singkat. Mata cekung mereka bersinar dengan api di dalamnya. Kemudian, mereka memuntahkan lahar merah. Lavanya panas sekali, membakar udara hingga pecah-pecah. Gelombang panas meledak. Berdiri di atas gambar Azure Dragon, Xiao Chen dengan tenang mengeluarkan dua perisai. Dia memegang satu di masing-masing tangan dan menutupi dirinya dengan erat. Perisai ini adalah harta karun rahasia kelas medial. Mereka cukup efektif, berhasil menahan lahar. Mereka menjadi sangat panas. Saat Xiao Chen bersembunyi di balik perisai, tangannya sakit. Setelah beberapa saat, dampak terhadap perisai tersebut berhenti. Xiao Chen mengayunkan kedua tangannya lebar-lebar dan mengedarkan Vital Qi-nya saat dia melemparkan kedua perisai itu. Bang! Kedua perisai itu membawa kekuatan yang besar saat berputar di udara. Kemudian, masing-masing perisai besar merobohkan seekor ular api-api. Ular api-api lainnya melingkari tubuh mereka, lalu melontarkan ekornya ke arah Xiao Chen, mencoba menariknya ke dalam lahar. Wajah Xiao Chen merosot saat dia mengepalkan tinjunya. Vital Qi melonjak ke seluruh tubuhnya, mengalir tanpa henti. Qi dan darahnya berkembang hingga mencapai puncaknya. Dia mengedarkan Vital Qi-nya dan mengeksekusi gerakan ketiga dari Dragon Claw Fist, Breaking Armor, untuk menyambut kedatangan Fire Flame Snake. Kerucut Vital Qi terbentuk di atas tinjunya, dan Xiao Chen dengan cepat mengirimkan 10 pukulan ke 10 ekor ular yang mencambuk ke arahnya. Bang! 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 Angin tinju Xiao Chen mengeluarkan suara gemuruh yang menyebar ke segala arah. Suara gemuruh yang keras membuat seluruh ruangan bergetar. Batuan berjatuhan terus-menerus dari langit-langit gua. Saat batuan tersebut membentur lahar, seketika meledak menjadi abu vulkanik. Tubuh ular api-api terdiri dari batu api-api bulat yang dirantai. Setiap pukulan Xiao Chen mendarat di Fire Flame Rock di setiap ular. Sebuah kekuatan besar meledak, dan Xiao Chen menghancurkan Fire Flame Rocks yang tangguh, yang dapat menahan lahar panas. 10 ular api-api berputar di udara dan berubah menjadi batu api-api terpisah yang jatuh ke lava. 2 ular api-api masih tersisa.
Xiao Chen menarik tinjunya dan berdiri tegak di atas gambar Azure Dragon. Kemudian, dia menginjak 2 kali, langsung menendang kepala 2 ular api-api terakhir. Menggunakan pantulan, Xiao Chen mengumpulkan 2 perisai berputar di udara. Kemudian, dia melesat ke depan seperti anak panah, menuju ke depan. Kekuatan yang mengerikan. Untungnya, kami tidak menyerangnya. Kalau tidak, kita semua akan jatuh di sini. Aku ingin tahu dari mana asal orang ganas ini. Dengan tubuh fisik yang mengerikan dan budidaya di puncak Raja Bela Diri kelas medial, bahkan Raja Bela Diri kelas superior tahap akhir tidak akan mampu menaklukkannya dengan mudah. Saya pikir kultivator berjubah putih ini jauh dari itu. Kemungkinan besar, tidak ada seorang pun di bawah setengah sage yang bisa menghadapinya. Sekelompok kultivator lepas bertukar pandangan ketakutan setelah melihat pemandangan ini. Tanpa diduga, ular api-api ini, yang bahkan membuat pusing setengah sage, mati begitu cepat di tangan Xiao Chen. Dengan mengandalkan 2 perisai dan kekuatan fisiknya yang 1000 ton, Xiao Chen menyapu bersih, menghancurkan ular api-api yang melompat. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Segera, sosok Xiao Chen menghilang ke dalam kegelapan. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menghindari serangan naga api, maka dia akan menyelesaikan tahap ini. Bebatuan di atas kepala Xiao Chen menyerap cahaya, semua cahaya dari lava, meninggalkan tempat itu diselimuti kegelapan. Dia kesulitan melihat lava yang berputar di bawah. Harta karun rahasia tingkat medial yang defensif tidak efektif melawan api naga, jadi Xiao Chen menyimpannya dan mengendarai gambar Azure Dragon, terbang ke depan dengan hati-hati. Bahkan jika api naga sejati, 100 kali diencerkan dalam lava, tubuh petapa peringkat 1 Xiao Chen tidak akan berbeda dari tubuh biasa yang melawan mereka. Saat dia menyentuhnya, dia akan mati. Xiao Chen tidak bisa melihat apapun dalam kegelapan, dia tidak bisa mengantisipasi bahayanya, membuatnya terus-menerus khawatir. Dia memfokuskan dirinya dan tidak panik, dengan cepat terbang ke depan. Cahaya keemasan muncul, melintas. Cahayanya begitu tajam sehingga Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata, hanya menyisakan celah kecil. Namun, dia tidak menggerakkan tubuhnya dengan gegabah karena naga api ini tidak dimuntahkan dari bawahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Semakin Xiao Chen maju, semakin sering naga api melompat keluar. Selain itu, api naga tidak menyala dengan pola tertentu. Saat cahaya keemasan berkedip-kedip, itu membuat orang khawatir. Jika saat ini, dia bergerak sembarangan dan mencoba menghindar, ada kemungkinan besar dia akan bertemu dengan naga api. Xiao Chen fokus dan mempertahankan ketenangannya. Dalam jalur kultivasinya, mentalitasnya telah melampaui sebagian besar generasinya. Dia tidak bingung. Tiba-tiba, dengan berpikir cepat, Xiao Chen mendorong gambar Azure Dragon. Kemudian tubuhnya berputar dan menuju ke depan. Puci, api naga emas langsung menembus kepala naga gambar Azure Dragon, tepat di tempat Xiao Chen berada sebelumnya. Pada saat itu, gambar Azure Dragon yang terbuat dari intisari terbakar habis. Xiao Chen berdiri di udara saat naga api lainnya melonjak dari bawah, menyentuh hidung dan bahunya. Dia dapat dengan jelas merasakan suhu yang melonjak pada saat itu. Jika dia menggunakan sedikit kekuatan lebih saat dia melompat sebelumnya, dia akan bertemu dengan naga api dan terbakar menjadi abu. Hampir saja, setelah kematian ini, Xiao Chen menenangkan dirinya, memutuskan untuk lebih berhati-hati. Setelah 1 jam, dia akhirnya melewati area gelap dan mendarat di sisi lain. Ketika Xiao Chen melihat kembali ke area gelap itu, dia merasa takut. Untuk melakukan perjalanan melalui tempat itu, seseorang tidak boleh kekurangan kekuatan, mentalitas, atau keberuntungan. Pantas saja ia bisa menahan 7 raksasa, putra surga yang sombong, begitu lama. Setelah melewati area ini, Xiao Chen melihat ke depan. Penglihatannya sekarang menjadi jelas, dan dia dapat melihat dengan baik. Energi roh abadi yang padat melonjak, ki abadi, yang lebih murni dari energi spiritual. Di batas penglihatan Xiao Chen, dia bisa melihat sosok beberapa kultivator bergerak. Mereka mencari jamu roh dan biji berharga yang ditemukan di Gua Naga Sejati. Xiao Chen berjalan 1 kilometer ke depan dan melihat mayat beberapa petani. Sebatang pohon merah tua berdiri di samping mayat-mayat ini, semua buah dari pohon itu hilang. Hanya batang pohon yang tampak layu ini, yang tidak memiliki kekuatan hidup yang jelas, yang tersisa. Hei, ini sepertinya pohon roh yang menghasilkan buah api darah. Itu belum mati. Xiao Chen, masukkan. Cincin roh abadimu dapat memulihkan kesehatannya, kata Ao Jiao, yang merawat pohon kasia bulan, dari dalam dunia di atas ring. Xiao Chen tersenyum dan berkata, itu pohon lain yang membutuhkan waktu beberapa ratus tahun untuk menjadi dewasa, bukan? Meskipun dia mengatakan itu, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Ao Jiao. Tidak ada bahaya di sini, dan tidak perlu banyak waktu untuk menggali pohon api darah. Jadi dia tidak perlu banyak mengeluh. Ao Jiao berkata dengan gembira, nanti, lihat apakah kamu dapat menemukan batang utama dari beberapa pohon roh lainnya. Tidak semua orang memiliki cincin roh abadi kelas atas.
Jika beruntung, pohon roh yang dikumpulkan di sini mungkin bisa menjadi kebun tanaman obat sederhana. Disambar petir, pikir Xiao Chen dalam hati, pada saat kebun herbal itu berguna, beberapa ratus tahun sudah berlalu. Gua naga sejati memang merupakan tanah harta karun. Saat Xiao Chen melanjutkan perjalanan, dia bertemu dengan beberapa pohon roh lagi yang tidak tersedia di luar. Namun, petani lain telah memetik semua buah dari pohon tersebut, hanya menyisakan cabang yang gundul. Karena pohon itu tidak menarik minat orang lain, Xiao Chen menyimpan semuanya, menempatkannya di cincin roh abadi. Seiring berjalannya waktu, jumlah petani yang dilihatnya bertambah. Dia perlahan-lahan mengejar kelompok utama. Pada saat ini, Xiao Chen sedikit menyipitkan mata. Jauh di depan, dia menemukan orang yang dikenalnya, Simen Bao dari klan Simen di domain Tianwu. Pakaian Simen Bao tidak berubah. Namun, dia berhasil meredam sikap arogannya karena orang-orang di sekitarnya semuanya kuat. Selain Simen Bao, Xiao Chen juga melihat jenius terbaik di dunia pertempuran, Niu Deng, dan seorang kultivator lepas raja bela diri kelas unggul tahap akhir. Ketiganya berdiri dalam sebuah segitiga, terpisah 500 meter satu sama lain. Buah merah segar yang montok dan empuk tergantung di tengah ketiganya. Buah dengan energi spiritualnya yang luar biasa ini tampak sangat memikat. Beberapa pembudidaya di luar pengepungan ketiganya juga menatap buah merah segar itu, memperlihatkan tatapan serakah. Namun, karena tiga ahli kuat sudah mengamati buah ini, yang lain hanya bisa menonton. Tidak ada yang berani mencoba merebutnya. Buah tanda naga mengandung kekuatan naga. Itu dapat meningkatkan kekuatan fisik seorang kultivator sebanyak 150 ton kekuatan. Di gua naga sejati ini, ia pasti berada di peringkat 20 harta karun teratas. Jadi bagaimana jika itu berharga? Simen Bao, Niu Deng, dan Dan Tianyu, seorang kultivator lepas yang berada di peringkat ke-70 dalam peringkat penggarap jahat, sudah mengincarnya. Kami tidak memiliki peluang sama sekali. Para pembudidaya di sekitarnya menatap buah naga dan berdiskusi dengan berbisik. Mereka semua merasa kasihan. Aku ingin tahu, siapa di antara mereka bertiga yang bisa merebut buah naga. Saya merasa Simen Bao memiliki peluang tertinggi. Dia berasal dari klan dengan kaisar bela diri dan memiliki budidaya yang tinggi. Kekuatannya hanya lebih lemah dari 7 raksasa. Sulit untuk mengatakannya, Niu Deng adalah jenius terbaik di dunia pertempuran dan memenuhi reputasi itu. Sebelum dia datang ke sini, dia bermain imbang dengan Feng Xingsheng. Dan Tianyu adalah yang tertua di sini. Kultivasinya sangat dalam, dan dia juga mengembangkan aura amat buruk. Dia tidak akan lebih lemah dari keduanya. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Semua orang sangat tertarik pada siapa yang akan mendapatkan buah naga pada akhirnya. Mereka memperkirakan hal itu tidak akan memakan waktu lebih lama. Ketiga orang ini akan bertempur sengit demi buah naga ini, berjuang sampai akhir. Simen Bao menatap Niu Deng, lalu Dan Tianyu. Akhirnya, dia berkata, saya menyarankan kalian berdua untuk tidak bertengkar dengan saya karena hal ini. Jika kamu menyinggung perasaanku dan menyebabkan kakek buyutku keluar, kalian berdua tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Niu Deng yang gagah tersenyum dingin saat mendengar ini. Simen Bao, siapa yang kamu coba takuti? Belum lagi apakah kakek buyutmu akan mengambil tindakan atas masalah kecil ini? Bahkan jika dia melakukannya, menurutmu apakah para senior di dunia pertempuran kita di Istana Dewa Bela Diri tidak akan melakukan apapun? Ketenaran 10 dunia pertempuran menyebar jauh dan luas. Tentu saja, mereka memiliki kaisar bela diri yang memegang posisi penting di Istana Dewa Bela Diri, sehingga para penggarap dunia pertempuran tidak takut pada Simen Bao. Terlebih lagi, kaisar bela diri klan Simen tidak akan keluar dan memberi mereka pelajaran mengenai masalah sepele ini. Semua orang memahami betul betapa berharganya waktu seorang kaisar bela diri. Dan Tianyu bahkan lebih acuh tak acuh. Dia tersenyum sinis dan berkata, orang tua ini adalah seorang kultivator lepas. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya akan meninggalkan domain Tianwu. Bocah, kamu terlalu naif untuk mencoba menggunakan ini untuk mengancamku. Tatapan Simen Bao berubah kabur saat amarah membara di matanya. Buah tanda naga ini memiliki daya tarik yang kuat bagi para pembudidaya seperti dia yang tidak melemahkan tubuh fisik. Itu adalah pemikiran untuk tidak harus menahan rasa sakit karena melemahkan tubuh sambil memperoleh kekuatan 150 ton, setara dengan meningkatkan keseluruhan kekuatan mereka secara instan sebesar 10%. Simen Bao berkata dengan sungguh-sungguh, izinkan saya mendapatkan buah tanda naga ini, dan jika Anda memperebutkan barang lainnya nanti, saya, Simen Bao, akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Niu Deng tertawa keras, dan kilatan ganas muncul di matanya. Dia berkata dengan dingin, Simen Bao, sejujurnya, kami semua tahu seperti apa kamu. Kredibilitas Anda tidak ada artinya. Kami para penggarap dunia pertempuran secara alami terlahir kuat. Bantuan buah naga ibarat memberi sayap pada harimau. Buah tanda naga ini pasti milikku. Semua orang bisa melupakannya. Dan Tianyu tersenyum dan berkata,
Ini adalah kebetulan yang sangat disayangkan. Orang tua ini punya teman yang fokus pada tempering tubuh. Saya bisa menggunakan buah naga ini untuk ditukar dengan harta yang sudah lama saya inginkan. Orang tua ini tidak akan menyerahkan buah naga ini kepada siapapun. Aura ketiganya melonjak, tidak menyerah sama sekali. Pertarungan hebat akan dimulai hanya dengan sebuah percikan. Ketika Xiao Chen, yang berdiri di atas batu jauh, melihat semua ini, dia tersenyum lembut dan berkata, buah tanda naga, tanpa diduga, saya segera menemukan barang bagus seperti itu, bahkan sebelum mencapai kedalaman sebenarnya dari gua naga sejati. Petik 2. Mengaum. Raungan naga datang dari dada Xiao Chen saat dia mendorong gambar Azure Dragon dan mengeksekusi cambuk ekor Azure Dragon. Menggambarkan busur besar, dia bergerak seperti angin, melewati semua orang di atasnya. Dia langsung tiba di atas buah tanda naga bahkan sebelum ketiganya menyadarinya. Xiao Chen mengulurkan tangan kanannya, dan kekuatan isap datang darinya, menarik buah tanda naga ke arahnya. Cambuk ekor naga Azure mendorong Xiao Chen seperti hembusan angin kencang yang bertiup sangat cepat. Simen Bao dan dua orang lainnya penuh energi saat mereka saling melotot. Namun, perhatian mereka terhadap buah naga menurun drastis, memberi Xiao Chen kesempatan ini. Ketiganya tidak menyangka seseorang akan begitu berani merebut buah naga tepat di depan mereka. Pada saat ketiganya bereaksi, buah naga sudah mendarat di tangan Xiao Chen dan memasuki cincin alam semesta. Melihat buah tanda naga direnggut, Simen Bao langsung mengamuk dan meraung, dari mana asalnya benda ini? Beraninya dia merebut milikku, milik Simen Bao. Qiyang, Simen Bao menghunus pedangnya, dan pedang Qiyang melonjak membawa niat pedang yang besar mengeluarkan suara mendengung saat terbang ke arah Xiao Chen. Pedang Qi ini tampak seperti pilar besar, seperti pelangi panjang yang menembus udara. Kekuatannya bisa menyapu seluruh tempat, sepertinya tidak bisa diblokir. Wajah Niu Deng merosot saat dia segera melompat dan mengepalkan tinjunya. Kemudian, dia mengaktifkan garis keturunan raksasa kuno di dalam dirinya saat dia meraung dengan kekuatan yang sangat besar. Cahaya menyeramkan muncul di mata dan Tianyu. Dia menghunus pedang pendek dan tiba-tiba, diam-diam muncul di belakang Xiao Chen. Pedang pendek itu berkedip dengan cahaya dingin. Tanpa diduga, dan Tianyu berniat langsung memotong lengan Xiao Chen yang terdapat cincin semesta di atasnya. Sungguh kejam. Penonton awalnya sangat menantikan pertarungan antara ketiga ahli kuat ini. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Mereka tidak menyangka akan terjadi perkembangan seperti itu. Anehnya, ada seseorang yang cukup berani untuk menyinggung ketiga ahli kuat ini dengan langsung merampas buah naga. Ketiganya menyerang dengan waktu berbeda. Xiao Chen tidak panik saat dia mengedarkan Vital Ki senilai 1000 ton dan mengeksekusi gerakan ketiga Dragon Claw Fist, Breaking Armor. Energi tajam terbentuk di tangan Xiao Chen saat dia meninju. Breaking Armor menggunakan karakteristik khasnya yaitu menembus pertahanan untuk menghancurkan pedang Qi yang padat dan murni. Niu Deng dan Tianyu memanfaatkan momen pedang Qi hancur untuk menyerang Xiao Chen. Seseorang menggunakan kekuatan besar dari raksasa kuno untuk mengirimkan pukulan seberat gunung, mencoba menghancurkan Xiao Chen menjadi pasta. Orang lain menggunakan cara yang berbahaya. Dia memancarkan aura mengerikan dari seluruh tubuhnya dan mengacungkan pedang pendeknya, berniat memotong lengan Xiao Chen dan pergi. Keduanya tiba sebelum Xiao Chen dan mengungkapkan kegembiraan liar di wajah mereka. Dalam jarak sedekat itu, pemuda berjubah putih yang asal-usulnya tidak diketahui ini tidak akan bisa menghadapi keduanya secara bersamaan. Xiao Chen tersenyum tipis dan langsung mengaktifkan garis keturunan penguasa kuno yang kuat di tubuhnya. Aura penguasa yang kuno, dihormati, bermartabat, dan epik melonjak keluar dari tubuh Xiao Chen. Aura penguasa yang berbobot ini baru saja menyapu segalanya sebelum semuanya lenyap seolah-olah ini adalah daun-daun berguguran di musim gugur, terlepas dari apakah itu adalah garis keturunan raksasa kuno atau aura mengerikan dari seorang kultivator lepas. Ekspresi Niu Deng dan Tianyu secara bersamaan menunjukkan keterkejutan. Mereka menerima dampak penuh dari aura penguasa dalam jarak sedekat itu. Mau tak mau mereka panik ketika merasakan ketakutan muncul dari lubuk hati mereka yang terdalam. Oh tidak, keduanya ahli dan telah mengalami ratusan pertempuran. Mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka dengan cepat berjuang untuk melepaskan diri dari aura penguasa dan mundur dengan panik. Xiao Chen memasang ekspresi tegas di wajahnya. Bagaimana dia bisa membiarkan keduanya mundur begitu saja? Dia mendorong keras terhadap gambar Azure Dragon. Kemudian dia memasukkan Vital Ki senilai 1000 ton ke kaki kanannya. Bang, bang, kaki Xiao Chen bergerak seperti kilat begitu dia melayang ke udara. Dia menyapu kakinya, dan angin kencang menderu-deru. Suara gemuruh terdengar 2 kali. Baik Niu Deng maupun Tianyu masing-masing menerima tendangan di pipi. Mereka memuntahkan seteguk darah saat tubuh mereka berputar di udara dan jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Dalam beberapa napas, Xiao Chen dengan mudah mematahkan serangan 3 ahli. Selanjutnya, dia bahkan kembali dengan serangan balik yang indah, membuat Niu Deng dan Tianyu terbang kembali.
Xiao Chen tetap tenang saat dia dengan lembut melayang kembali ke gambar Azure Dragon. Lalu, dia melihat ketiganya. Apa-apaan? Siapa orang ini? Dia benar-benar berhasil mematahkan serangan 3 ahli kuat dengan mudah. Saya belum pernah mendengar ahli seperti itu muncul di domain Tianwu sebelumnya. Terlebih lagi, dia masih sangat muda. Sepertinya dia membuat tubuh marah. Namun, intisarinya padat dan murni. Mungkinkah dia seorang kultivator ganda? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka semua mengungkapkan keraguan di wajah mereka saat mereka melihat Xiao Chen yang tenang. Mereka tidak tahu kapan ahli seperti itu muncul di domain Tianwu. Ketika Simen Bao melihat penampilan Xiao Chen dengan jelas, dia menjadi marah. Niat membunuh keluar dari matanya seperti banjir saat dia berkata dengan dingin, "Kamu. Pertama, kamu melukai orang-orang klan Simenku. Sekarang, kamu di sini untuk mengambil buah naga milikku. Sepertinya kamu bosan hidup." Wajah Xiao Chen berubah serius. Alasan mengapa dia tidak segera pergi setelah mendapatkan buah tanda naga adalah agar dia bisa memberi pelajaran pada Simen Bao ini. Para penggarap klan Simen sangat arogan. Pertama, mereka ingin merebut buah esensi bumi milik Xiao Chen, kemudian setelah mereka gagal, mereka mencoba menyergapnya, ingin membunuhnya. Xiao Chen tidak pernah menjadi orang yang baik hati. Jika seseorang datang untuk menindasnya, dia tidak akan menderita dalam diam. Siu, angin kencang bertiup. Yang mengejutkan semua orang, Xiao Chen mengambil inisiatif menyerang. Auranya seperti naga yang mengamuk saat dia menyerang Simen Bao tanpa menunggu dia selesai berbicara. Gambar Azure Dragon muncul di tinjunya. Kepala naga meraung dan menyerang Simen Bao. Simen Bao tersenyum dingin, dan cahaya pedang meredup. Dia memasukkan intisari yang sangat besar ke dalam pedangnya dan menebas kepala naga, mencoba menghancurkannya. Namun, Xiao Chen bukan lagi Xiao Chen setengah bulan yang lalu. Vital Qi-nya telah melampaui kekuatan 1000 ton. Bagi Vital Qi, setiap 500 ton kekuatan adalah ambang batas yang harus dilewati. Setiap kali ambang batas terlampaui, akan terjadi peningkatan kualitatif. Meskipun kekuatan fisik Xiao Chen hanya meningkat 10 ton kekuatan, sekarang berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Kepala naga dan cahaya pedang berbenturan, tidak saling memberi jalan. Tabrakan tersebut menghasilkan ledakan hebat. Angin kencang bertiup ke sekeliling dan menimbulkan banyak debu. Pukulan dan serangan pedangnya menghasilkan hasil imbang. Xiao Chen membuka tangan kirinya menjadi cakar dan melangkah maju. Kemudian, dia dengan ganasnya menyapukan cakar naga berserk ke dada Simen Bao. Wajah Simen Bao dipenuhi keheranan. Dia tidak tahu bagaimana Xiao Chen meningkat begitu cepat. Hanya dengan menggunakan Vital Qi, Xiao Chen sekarang bisa melawannya hingga terhenti. Namun, cakar naga biru sudah tiba. Simen Bao tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia mendorong ke tanah dan mundur, mencoba membuat jarak antara dirinya dan Xiao Chen. Xiao Chen bergantian dengan bebas antara tinju dan cakar. Sosoknya bergerak seperti bayangan, tidak memberi Simen Bao kesempatan untuk melarikan diri, memaksanya mundur terus-menerus. Satu kepalan dan satu cakar, keduanya memiliki kekuatan 1000 ton. Saat Vital Qi meledak, seluruh gua bergetar tanpa henti. Batu-batu berjatuhan dari langit-langit. Niu Dengdan dan Tianyu sudah bangun sejak lama. Ketika mereka melihat Xiao Chen berkelahi dengan Simen Bao, mereka tidak melakukan tindakan apapun untuk membantu. Keduanya hanya menonton dengan mata berbinar, menunggu kesempatan. Bagi keduanya, baik Simen Bao dan Xiao Chen adalah pesaing. Jika Simen Bao dan Xiao Chen bertarung sampai mati, itu akan menjadi hasil terbaik bagi keduanya. Ekspresi Simen Bao menjadi semakin tidak sedap dipandang. Setelah Xiao Chen mendekat, Simen Bao tidak lagi punya kesempatan untuk melawan. Dia hanya bisa terus menghindar, tidak ada kesempatan untuk membuat jarak di antara mereka. Saat terpojok, Simen Bao berteriak, dan Tianyu, Niu Deng, berapa lama kalian berdua akan terus menonton? Brengsek, aku akan hancur. Niu Dengdan dan Tianyu mau tidak mau menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Siapa Simen Bao? Dia adalah seseorang yang lebih rendah dari 7 raksasa di antara generasi muda domain Tianwu. Simen Bao selalu sombong dan tidak masuk akal. Tak disangka, dia sudah terpojok hingga memohon seperti itu. Dan Tianyu berkata dengan cemberut, mari kita bekerja sama untuk mengalahkan bocah ini terlebih dahulu. Kita bisa bertarung demi buah naga nanti. Niu Deng mengusap jejak kaki di pipinya dengan tangan kanannya saat tatapan serius muncul di matanya. Lalu, dia mengangguk dengan penuh semangat. Xiao Chen telah memantau keduanya dengan sense spiritualnya. Dia sangat menyadari tindakan mereka. Tatapannya berubah dingin saat dia berhenti menunda pertarungan dengan Simen Bao. Dia melemparkan Breaking Armor Fist dan menghancurkan perisai intisari pelindung Simen Bao, lalu menggunakan Seizing the Heart. Xiao Chen melenturkan jari-jarinya menjadi cakar dan menekan ke arah dada Simen Bao. Sial, jari-jarinya membentur sesuatu yang keras. Serangan pasti mematikan itu gagal. Xiao Chen hanya mengirim Simen Bao terbang kembali, muntah darah.
Sepertinya dia mengenakan rompi bagian dalam yang luar biasa. Xiao Chen sedikit mengernyit dan menebak bahwa si Men Bao mengenakan harta karun rahasia yang defensif. Setelah menatap si Men Bao dengan dingin, dia mengabaikannya. Gambar Azure Dragon di bawah Xiao Chen berputar dan membawanya berkeliling. Dia melihat ke arah Niu Deng dan Tianyu, yang sedang menyerang lagi, lalu dengan lambaian tangan kirinya, pedang bayangan bulan muncul di tangan kanannya. Bekerja sama hanya pada saat ini sudah agak terlambat. Kini, Niu Deng dan Tianyu tidak lagi menahan diri. Mereka berdua mengeksekusi teknik bela diri peringkat surga mereka. Xiao Chen memiliki tatapan tenang, tidak menunjukkan rasa takut. Dia diam-diam menyebarkan intisari untuk Soaring Dragon. Intisari yang luas dengan cepat melonjak ke seluruh tubuhnya seperti sungai yang mengamuk.